Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, berikut adalah tugas kelompok 1 dari peserta Latsar CPNS 2023, di mana berjudul Analisis Isu Global Korupsi. Untuk presentasi kali ini disusun oleh kami. Yang pertama ada Muhammad Alfi Iya Marakis, yang kedua ada Raffi Iza Mahendra, dan yang ketiga ada saya sendiri Zaka Gufran MM. Selanjutnya, korupsi secara via mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, atau dapat disuap. Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purnawarda Minta, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan landasan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau bisa juga disebut korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, penyebab manusia melakukan korupsi. Yang pertama ada sifat tamak. Korupsi bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tetapi kejahatan profesional orang yang sudah bercukupan yang berhasrat besar untuk memperkaya diri sendiri dengan sifat rakus atau serakah. Yang kedua ada moral lemah. Seseorang yang moralnya tidak kuat atau cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, atau bawahannya, bahkan dari pihak lain yang memberi kesempatan korupsi atau celah. Yang ketiga ada gaya hidup, di mana gaya hidup perilaku konsumtif menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan korupsi dengan memenuhi hajatnya. Adapun beberapa langkah analisis isu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon izin untuk Muhammad Alfi, silakan. Izin membuka diri, nama saya Muhammad Alfi Iya. Saya akan meneruskan paparan dari rekan saya, yaitu Zaka Gufron. Metode pertama yang dipakai itu adalah isu scan atau metode pentahelix. Yang pertama itu ada pentahelix government, dengan contoh isu masalahnya itu Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dengan korupsi terkait pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk program Bandung Smart City tahun anggaran 2022 sampai 2023. Payana ini menjadi tersangka bersama 5 orang lainnya. Dan yang kedua, Pentahelix yang kedua ada bisnis dengan contoh isu masalahnya yaitu korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jumlah kerugian akibat kasus dugaan pengelolaan dana investasi PT Asabri periode 2012 hingga 2019 mencapai angka 23,74 triliun. Dalam kasus korupsi kelas kakap ini ada 7 terdakwa yang dituntut 10 tahun penjara hingga hukuman mati. Di samping itu, para pelaku diminta membayar uang ganti rugi kepada negara dengan nominal mencapai belasan triliun rupiah. Dan pentahelix ketiga yaitu di bidang akademik. Dengan contoh isu masalahnya itu 2 orang dari pihak swasta, Asep Ait Subrawijaya dan Ucus Supriyatna, didakwa dalam korupsi dana bos afirmasi yang merugikan negara sebesar 1,6 miliar. Keduanya diduga terlibat dalam pengkondisian dan pengadaan, termasuk menerima uang dari pengadaan tablet SMP negeri di Pandeglang. Dan yang keempat itu ada Pentahelix Community dengan
isu masalahnya itu komunitas anti korupsi di Indonesia masih kurang berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap kasus korupsi. Dan yang terakhir ada media, dan contohnya itu adalah media memiliki peran yang masih sangat lemah terhadap pencegahan kasus korupsi. Dan metode berikutnya ada menepis isu atau metode USG. Untuk isu yang pertama, saya beri nilai urgensi 5 dan seriousness 5 dan growth 4. Dengan totalnya ada 14. Dan untuk isu kedua, saya beri nilai urgensi 5, nilai seriousness 5, dan growth 5 dengan total nilai sebesar 15. Yang untuk isu ketiga, saya beri nilai urgensi 4, nilai seriousness 4, dan nilai growth 3 dengan total nilai itu adalah 11. Untuk isu ketiga, saya beri nilai urgensi 3, nilai seriousness 2, dan nilai growth-nya 2 dengan total nilainya yaitu 7. Untuk isu terakhir, saya memberi nilai urgensi 3, nilai seriousness 2, dan nilai growth-nya 3 dengan total nilai sebesar 8. Untuk berikutnya akan dijelaskan Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mahendra. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan presentasi kita. Perkenalkan, nama saya Raffi Iza Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Dapat dilihat di sini diagramnya berbentuk seperti tulang ikan. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab korupsi. Ditinjau dari 4 lingkup, yaitu ada individu, organisasi, lingkungan, dan juga kebijakan. Dalam lingkup individu, penyebab korupsi dapat kami simpulkan menjadi 4 poin, yaitu dari gaya hidup yang konsumtif, kemudian adanya gengsi, sifat serakah, dan juga adanya immoral atau rendahnya nilai moral yang ada di masyarakat. Kemudian dalam lingkup organisasi, penyebab korupsi dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan juga pengawasan dari internal dan eksternal yang lemah. Kemudian dari lingkup lingkungan, penyebab korupsi dapat ditinjau dari pendidikan anti korupsi yang masih kurang dan juga pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan atau besar pasak daripada tiang. Kemudian di lingkup kebijakan, penyebab korupsi dapat terjadi karena penegakan hukum terhadap pelaku tipikor masih kurang tegas. Berikutnya, saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT tentang adanya korupsi, ditinjau dari 4 poin, yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Di sini kami simpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak lembaga atau badan yang dibuat untuk memerangi adanya korupsi. Dan di samping itu juga terdapat banyak sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki integritas tinggi. Hal ini tentu saja menjadi kekuatan bagi kita semua dalam memerangi adanya korupsi. Kemudian dari sisi weakness atau kelemahan, yaitu masih banyak yang belum menyadari bahwa peran untuk melawan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Dan banyak pihak yang justru malah melindungi adanya pelaku korupsi. Kemudian dari opportunity atau peluang, yaitu dewasa ini di media sosial seperti Twitter dan lain sebagainya, itu memiliki potensi yang besar dalam mengungkap indikasi adanya tindakan korupsi yang terjadi di masyarakat luas. Hal ini tentu saja menjadi sebuah peluang bagi kami masyarakat pada umumnya untuk melawan tindak korupsi yang ada di masyarakat. Kemudian untuk threat atau tantangannya yaitu adalah jaringan atau tindakan korupsi yang sangat besar ini menimbulkan berbagai pihak dan relasi yang dapat menutupi atau melindungi para koruptor. Berikutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Zaka. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah dilakukan beberapa rekomendasi atau alternatif penyelesaian isu ini, di mana dilakukan beberapa metode yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa melawan korupsi merupakan tanggung jawab
kita bersama. Sebagai ASN berakhlak, tanggung jawab tersebut harus dijalani dengan rasa tulus, dengan terus memberikan pelayanan yang bersih dan berlandaskan integritas. Hal ini perlu disadari bersama sehingga misi pemberantasan korupsi menjadi suatu proses yang kontinu. Karena perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Dengan menjadi faktor pembeda itulah yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan. Baik, terima kasih atas atensinya terkait dengan analisis isu tentang korupsi ini. Mohon izin kepada rekan-rekan, terima kasih juga atas penjelasannya. Sekian dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS 2023. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.